Eh, rupanya udah mulai videonya ya. Gue pause dulu, gue keluar dulu ya. Oke, kali ini gue pengen bahas produk yang bisa bantu kalian buat cek kodam. Salah, maksud gue ngegame biar makin enak lah ngegamenya dan harganya juga cukup murah. Langsung aja kita bahas ini dia. ZTE Nubia Neo 2. Gue mulai dari kelengkapannya ya. Kalian bakal dapat buku manual, case, SIM ejector, kabel charger, dan tentunya kepala charger. Jadi kalian gak perlu beli charger lagi kayak merek lain kan udah ngilangin kepala chargernya ya. Tapi di sini masih dapat lengkap kok. Dan menariknya nih ya, ini kepala chargernya ini udah 33 watt dan outputnya itu Type-C. Gokil sih. Lanjut ke sisi desain. Gua rasa ini udah gaming banget sih. Dengan aksen warna gahar yang kuning kayak Bumblebee gitu ya. Kayak mata lah gitu bisa lihat ya. Dan untuk varian Neo 2 ini itu ada 3 varian warna. Ada Storm Grey, Sunfire Yellow, dan Frost Silver. Yang warna Frost Silvernya sih keren banget sih. Kayak gagah banget sih ini. Gue pakein dengan case transparan ini biar kelihatan keren banget. Dan case bawaan dari Nubia juga ini tipenya yang lebih ke gimana ya gue ngomong, ini bukan kayak case ya, hard case ya, tapi cuma melindungi sisi-sisinya aja sih. Oh ya, untuk fingerprint itu ada di bagian tombol powernya, ada di samping. Unik ya, tombol power biasanya kan disamain ya tempatnya, tapi ini dipisah. Tombol volumenya itu ada di sebelah kanan ya. Gokil, keren. Karena mungkin ini ditujukan buat gaming ya, karena di atas di sebelah kiri kanan itu kan ada macro solder trigger ya. Nanti kita bahas lebih di bagian gaming ya. Nggak cuma desain yang gaming aja nih, mesin tentunya menarik banget sih buat kita ulik. Karena dia pakai chipset Unisoc T820 dengan fabrikasi 6 nanometer yang RAM-nya itu udah 8 GB LPDDR4 dan storage-nya itu 256 GB yang udah UFS 3.1. Di atas kertas ini kenceng banget buat storage sama RAM-nya. Tapi buat chipsetnya gue cukup penasaran sekenceng apa dan bisa segeber apa kita buat ngegame ya. BTW smartphone ini tuh udah support 5G juga. Dengan harga yang dibawakan, spesifikasinya sih gue rasa ini overkill ya buat HP gaming gitu ya. Oke, nggak sampai di situ ya. Bagian layarnya juga ini performa gaming kalian sangat didukung karena layar dari Nubia Neo 2 5G ini itu udah IPS 120Hz, so tentunya mulus ya. iPhone aja baru 120Hz ya. Oh ya, cukup salbok sih dengan Dynamic Island buatan Nubia. Kalian bisa lihat ya. Gua mungkin coba akses center biar kalian lihat semulus apa Dynamic Island buatan mereka. Tapi ini emang gak muncul di setiap kalian mencet sesuatu kok. Hanya di beberapa opsi aja buat munculin itu. Nah, kita coba karena ini HP-nya gamingnya banget ya. Kita tes benchmark dulu deh sebelum kita ngegame deh. Antutunya itu ada di 548.000. Terus untuk Geekbench-nya itu kalian bisa lihat di sini ya, gue kasih skornya. Nah, kalau untuk di game kita pilih beberapa game yang zaman now banget yaitu PUBG tentunya karena dia ada shoulder tab-nya. Itu bakal berfungsi banget ya. Terus juga HOK, game MOBA paling baru dan banyak banget Contra dan Pro ya. Dan tentunya game Genshin Impact ya kan, Genshin Impact buat kalian-kalian yang seneng sama game-game MMORPG ya itu. Oke, di sini di bagian grafik. Oke. Bisa Extreme HDR. Oke, coming soon. Oke, berarti coming soon ya untuk fitur-fitur sampai Extreme HDR ini. Tapi paling mentok sekarang bisanya di ultra smooth. Frame rate-nya ultra, grafiknya HDR, oke. Kalau kita smooth kita bisa, kalau kita paling mentok nih, paling kanan, kita bisa pakai ke ekstrim nih. Oke, udah, jadi menurut gua sih ini cukup bagus ya. Kalau kalian mau ngejar FPS, kalian bisa ngambil di smooth. Enak ya kalau kalian bisa punya triggernya, itu enak banget mainnya. Kita coba tunggu sampai dapat perang ya, karena kalau nggak perang pasti dia ngelok 60 aman gitu.
Sana ada musuh nih. Nah, untuk HOK di sini kita bisa lihat untuk FPS-nya kita bisa set tinggi. Terus resolusi juga bisa ultra. Ya, paling mentok ultra. Gua pengennya tinggi aja deh. Terus animasi UI segala macam. Kayaknya gue salah deh ya. Untuk Genshin ini dia bisanya di settingan low ya, dengan frame rate di 30 fps itu udah paling mentok lah pokoknya buat bisa ngejalanin game ini gitu. Tapi minimal ini bisa jalanin pokoknya ya. Namanya HP gaming kan tidak semua harus mentok dong tentunya, dengan harga 3 jutaan ya. So ini fine-fine aja sih menurut gue ya. Malah sekarang di 2,8 ya harganya ya. Nih kita kasih lihat settingan kita sini tuh, dia sudah di lowest dengan frame rate di 30, beberapa mati, dan ya Road Destiny-nya bisa di high tapi ya low lebih bagus sih. Oke. Terus set dengan FPS di 30 udah cukup oke sih menurut gua, 30 FPS ini ya. Jadi ya HP gaming, selayaknya HP gaming ya. Ini kita pukul ini, set. Aduh anjir. Oke. Ya 30 fps lah pokoknya ya. Lanjut di sisi kamera, tentu kita nggak bakal ngelupain walaupun ini ngomongnya HP gaming ya, tapi kamera tuh tetap penting ini. Di bagian kameranya ini kalian bisa lihat ini gede banget ya di bagian belakang ya. Nah, kameranya itu ada dua, satu itu 50 megapiksel, satu lagi bokeh gitu. Bisa terlihat banget untuk terang dan gelap ini, maksud gua pagi dan malam ataupun kurang pencahayaan dan pencahayaan banget itu kerasa banget. Kamera HP ini tuh mungkin lebih cocok buat kita pakai di kondisi yang terang-terang aja deh. Kalau gelap gitu udah kurang sih. Untuk video perekaman juga kalian bisa lihat kayak gini. Suara yang bisa kalian dengar ini record kalau malam ya. Nih kalau kondisi dengan belakang kita dengan ada cahaya-cahaya gitu ya. Kalau nggak ada cahayanya jadi gini. Nih, kalian bisa nilai sendiri lah bagaimana hasil suaranya dan hasil videonya. Deskripsi kita udah bahas ya kan, cakep banget ya, bisa ngegame dengan tanpa harus pikir pusing ya. Terus harganya ya kan, harganya ini cuma 2.999. Kalian juga bisa nemuin di Shopee dengan harga nambah 100.000 tapi free TWS. Jadi genapin aja sama biaya admin biasanya 1.000 ya, jadi 3 juta lah kita bilang. Dengan 3 juta kalian dapat dalemannya sih gokil. Dalemannya bisa buat ngegame banget ya kan. Terus kameranya cukup oke. Memang bukan yang terbaik tapi udah cukup oke kok. Desain casingnya itu keren banget ya kan. Kayak udah gaming banget lah. Terus ada fitur-fitur gaming tambahan yang shoulder touch itu yang bagian kiri kanan atasnya itu. Jadi kalau di kelas 3 jutaan gue rasa ini udah gak ada yang bisa diremehin lah. Dia juga ada NFC kalau kita yang tipenya suka naik transport umum buat top up saldo. Terus udah super 5G pula. Gimana gak worth it sih ini barang. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gue produk apa lagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Matt diri. Bye bye.